Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengeksplorasi topik yang sangat menarik dalam pembelajaran sejarah. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan tentang pengaruh revolusi besar dunia. Yang pertama, kita masuk ke dalam subbab materi ini. Yang pertama ada 4 subbab materi. Yang pertama adalah terjadinya revolusi Prancis. Yang kedua adalah terjadinya revolusi Amerika. Yang ketiga adalah terjadinya revolusi Rusia. Dan yang terakhir adalah revolusi Cina itu sendiri. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah periode penting dalam sejarah Prancis, yang dimana yang terjadi pada tahun 1789 dan 1799. Revolusi ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan sosial, politik, dan ekonomi yang merajalela di kalangan rakyat Prancis pada saat itu. Beberapa faktor yang memicu terjadinya revolusi Prancis diantara lain, yang pertama adalah ketidakpuasan sosial. Rakyat Prancis, terutama kelas pekerja dan petani, merasa tidak puas dengan ketidakadilan sosial yang ada. Mereka menuntut perubahan dalam sistem yang memberikan hak istimewa kepada golongan bangsawan dan gereja, sementara mereka hidup dalam kemiskinan. Yang kedua adalah ketidakpuasan politik. Monarki absolut di bawah Raja Louis ke-16 dan kebijakan pemerintah yang otoriter serta korup menghasilkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Mereka menuntut perwakilan politik yang lebih besar dan hak asasi yang lebih kuat. Yang selanjutnya adalah terjadinya revolusi Prancis. Jika tadi kita berbicara tentang revolusi Prancis berkaitan tentang ketidakpuasan sosial dan ketidakpuasan politik, maka krisis keuangan pada saat itu, Prancis memiliki krisis keuangan yang sangat serius. Akibatnya, biaya campur tangan Prancis dan perang revolusi Amerika dan mengeluarkan yang boros dari istana kerajaan. Pemerintah Prancis terpaksa menaikkan pajak secara berlebihan kepada rakyat yang memperparah ketidakpuasan mereka. Pengaruh pemikiran yang pencerahan, pemikiran dari tokoh pencerahan Prancis seperti Voltaire dan Montesquieu mempengaruhi semangat revolusi di kalangan Prancis. Ide-ide tentang kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia menjadi semakin populer dan mengalami gerakan-gerakan revolusioner. Yang selanjutnya adalah kita berbicara tentang kondisi ekonomi yang memperburuk. Krisis pangan dan kelaparan melanda Prancis pada tahun 1780-an, memperburuk ketidakpuasan rakyat. Biaya hidup yang sangat tinggi dan kesenjangan antar kelas-kelas sosial semakin memperbesar ketegangan masyarakat pada saat itu. Next. Dan selanjutnya adalah keterlibatan Prancis dalam perang. Keterlibatan Prancis dalam perang revolusi Amerika meningkatkan beban finansial pemerintah dan memperburuk kondisi ekonomi negara tersebut. Ini juga menginspirasi semangat revolusioner di kalangan rakyat Prancis yang ingin melawan monarki absolut. Selanjutnya, revolusi Prancis dimulai dengan terjadinya pemberontakan di Paris pada tanggal 14 Juli 1789 yang dikenal sebagai pengambilan Bastille. Revolusi ini akhirnya menggulirkan monarki absolut, mendirikan Republik Prancis, dan menghasilkan serangkaian peristiwa yang signifikan dalam sejarah politik, sosial, dan ekonomi budaya Eropa. Jika kita berbicara tentang terjadinya revolusi Prancis, maka kita berbicara tentang revolusi Amerika. Revolusi Amerika adalah periode terpenting dalam sejarah Amerika Serikat yang terjadi di antara tahun 1765 dan 1783. Revolusi ini memberikan perjuangan koloni Amerika untuk memperoleh kemerdekaan dari kerajaan Britania Raya
beberapa faktor utama yang memicu terjadinya revolusi Amerika, antara lain yang pertama adalah ketidakpuasan pajak. Pajak ini menjadi salah satu pemicu utama dalam ketidakpuasan koloni Amerika terhadap pajak yang dikenakan oleh pemerintah Britania Raya tanpa perwakilan yang setara dengan parlemen Britania. Kebijakan pajak yang kontroversial seperti stamp dan township memicu protes dan perlawanan di koloni. Yang selanjutnya adalah semangat kemerdekaan. Para pemikir dan pemimpin kolonial seperti Thomas Paine, Thomas Jefferson, dan Benjamin Franklin memperjuangkan gagasan kemerdekaan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Tulisan-tulisan mereka termasuk Common Sense, karya Paine, serta sangat mempengaruhi semangat revolusional di kalangan rakyat Amerika itu sendiri. Peningkatan tindakan yang selanjutnya adalah peningkatan tindakan represif, yaitu pemerintahan Britania Raya merespon perlawanan koloni-koloni dengan tindakan represif seperti peningkatan kehadiran militer di wilayah tersebut dan pembatasan hak sipil. Dan revolusi Amerika ini mencapai puncaknya dengan deklarasi kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1776 yang menyatakan bahwa 13 koloni Amerika secara resmi memisahkan diri dari kerajaan Britania Raya, dan perang revolusi Amerika berlanjut selama beberapa tahun dengan bantuan dari negara-negara seperti Prancis, dan akhirnya berakhir dengan penandatanganan perjanjian Paris pada tahun 1783, di mana Britania Raya ini mengakui kemerdekaan Amerika Serikat. Revolusi Amerika ini memiliki dampak yang mendalam tidak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga bagi perkembangan demokrasi dan revolusi di seluruh dunia. Yang selanjutnya adalah terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Rusia. Revolusi Rusia ini terjadi pada tanggal 1917 dan terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama adalah revolusi Februari dan revolusi Oktober. Revolusi ini mengakibatkan kekaisaran Rusia dan membawa rezim tsaristis yang berusia berabad-abad menuju berdirinya pemerintahan Bolshevik yang berdasarkan pada ideologi komunis. Dan revolusi Prancis yang pertama itu adalah revolusi Februari pada bulan Maret 1917, yang dimana pertama adalah revolusi Prancis. Revolusi Februari dimulai dengan unjuk rasa besar-besaran dan pemberontakan di ibu kota Rusia, yang sekarang menjadi Saint Petersburg, pada tanggal 23 Februari menurut kalender Julian yang digunakan di Rusia pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah pemberontakan ini dipicu dengan ketidakpuasan terhadap Tsar Nicholas yang kedua dan pemerintahannya yang otoriter, serta kesulitan ekonomi dan militer yang dihadapi selama Perang Dunia Pertama. Pasukan militer terutama dari Garda Kekaisaran bergabung dengan demonstran dan pemerintahan yang runtuh. Tsar Nicholas turun tahta pada tanggal 2 Maret 1917. Yang selanjutnya adalah pembentukan yang baru terbentuk. Duma Provisional mengambil alih kekuasaan dengan Alexander Kerensky sebagai Perdana Menteri. Namun situasi politik masih tidak stabil, teman-teman sekalian. Selanjutnya yang kedua adalah revolusi Oktober yang terjadi pada tanggal November 1917. Di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah revolusi Oktober dimulai pada tanggal 25 Oktober. Dan selanjutnya adalah Bolshevik, sebuah faksi radikal dari Partai Sosial Demokrat Rusia yang dipimpin oleh Lenin, menggulingkan pemerintahan sementara yang dibentuk Duma Provisional. Dan selanjutnya adalah setelah kudeta, mereka membentuk pemerintahan baru yang dikenal dengan Soviet Petrograd yang dipimpin oleh Lenin. Mereka segera mengumumkan niat mereka untuk
menarik Rusia dari Perang Dunia I dan mengimplementasikan agenda sosial. Dan selanjutnya adalah Lenin. Kemudian memimpin negosiasi perdamaian dengan Jerman yang menghasilkan Traktat Brest pada tahun 1918 yang menandai keluarnya Rusia dari perang. Dan yang terakhir adalah Revolusi Oktober membawa ke berdirinya negara komunis pertama di dunia, Uni Soviet, yang kemudian menjadi pusat dari gerakan komunis internasional. Yang artinya bahwa revolusi Rusia memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya di Rusia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini memicu perubahan besar dalam tata kelola politik, sosial, dan ekonomi di Rusia, serta mempengaruhi terhadap perkembangan ideologi dan politik global, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir itu adalah terjadinya revolusi Cina. Jika kita berbicara Cina, pasti Cina itu bakal mengundang dunia, teman-teman. Begitu juga dengan revolusi Cina, adalah serangkaian peristiwa besar yang dimana terjadi di Tiongkok pada abad ke-20 yang mengubah secara mendasar struktur politik, sosial, ekonomi pada negara tersebut. Dua revolusi paling signifikan di Tiongkok ini adalah revolusi Xinhai pada tahun 1911 dan revolusi komunis pada tahun 1949. Revolusi Xinhai juga dikenal dengan Revolusi Nasional Tiongkok. Ini adalah revolusi yang mengakhiri kekaisaran Tiongkok Qing yang berusia ribuan tahun dan mendirikan Republik Tiongkok. Revolusi ini dipimpin oleh revolusioner seperti Sun Yat-sen dan didorong oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sangat lemah, modernisasi yang sangat lambat, serta mempengaruhi asing di Tiongkok. Puncaknya adalah peristiwa penyerbuan Wuchang pada tanggal 10 Oktober 1911 yang memicu revolusi di provinsi-provinsi lainnya. Dan akhirnya mereka mengakhiri kekuasaan kekaisaran tersebut. Dan terakhir, revolusi komunis ini adalah revolusi yang memenangkan kekuasaan bagi Partai Komunis Tiongkok atau PKT yang dipimpin oleh Mao Zedong dan menggulingkan pemerintahan Kuomintang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok atau yang lebih dikenal dengan RRT. Revolusi ini dipicu oleh perang saudara antara PKT dan Kuomintang dan serta ketidakpuasan terhadap korupsi dan ketidaksetaraan sosial, sustainable sosial di bawah pemerintahan Kuomintang. Perang saudara ini berlangsung selama bertahun-tahun, teman-teman sekalian, dengan kemenangan berakhir PKT ini di Tiongkok daratan pada tahun 1949, sementara pemerintahan Kuomintang mundur di Pulau Taiwan. Dan kedua revolusi ini memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sejarah Tiongkok dan juga dalam sejarah global. Revolusi komunis khususnya membentuk Tiongkok menjadi negara yang ideologi komunis yang serta terpengaruh dan memainkan peran penting dalam politik global selama abad ke-20. Dengan artinya revolusi Cina ini terdiri dari dua revolusi utama yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah revolusi Xinhai, yang kedua adalah revolusi komunis. Dan revolusi Cina itu mengakhiri kekaisaran Qing yang berusia ribuan tahun dan mendirikan Republik Tiongkok. Dipacunya karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang sangat lemah dan pengaruh asing. Sedangkan revolusi komunis dipimpin oleh Mao Zedong dan memenangkan kekuasaan bagi Partai Komunis Tiongkok dengan menggulingkan pemerintahan Kuomintang dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Dari kedua revolusi ini memiliki dampak yang sangat besar dalam Tiongkok dan dunia, membentuk negara menjadi negara komunis yang memainkan peran penting dalam politik global. Itulah rangkuman materi yang berkaitan tentang revolusi besar yang ada di dunia. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.